Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuntut aparat kepolisian menutup toko minuman keras di Desa Pasir Sari. Khawatir terhadap dampak buruk minuman keras, puluhan warga Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi menggerebek sebuah toko miras di Jalan Inspeksi Kalimalang. Mereka menuntut agar toko miras tersebut segera ditutup karena berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah. Emosi warga sempat memanas saat penjaga toko menolak tokonya untuk ditutup. Sehari sebelumnya, petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi juga sempat menutup sementara aktivitas penjualan miras tersebut. Namun pemilik toko tak mengindahkan dan tetap nekat membuka toko mirasnya pada esok harinya. Warga menilai maraknya peredaran minuman keras dapat memicu keributan dan kejahatan. Ini kan haram, ini kan masyarakat semua sangat resah dan juga pada yang berawal dari kejahatan kan berawal dari miras ya. Sudah berapa kali Bu aksi ini sampai membandel bukan? Bulan puasa ya? Ya, puasa. Sudah mediasi sejak bulan puasa tapi tetap buka lagi. Itu bulan puasa juga nekat buka, Bu? Iya, makanya kita resah. Kemarin ditutup sama warga, sama aparat, sama Pol PP Bekasi. Kemudian terus besoknya buka. Kan warga geram. Warga datang lagi suruh nutup, ditutup. Cuma setengah jam doang. Malah buka lagi. Ya, warga tahu sendiri. Artinya membandel, Pak ya? Bukan bandel, itu menantangin. Nantangin warga. Warga berharap pemerintah serius menindak maraknya peredaran minuman keras di sekitar Jalan Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara mengamuk mengadang belasan petugas Satpol PP karena kesal dengan larangan berjualan di trotoar jalan. Emosi warga ini pun dipicu karena naiknya sejumlah tarif yang diterapkan Pemko Medan pasca pemilu. Uang rakyat, ini uang rakyat, ini uang rakyat. Orang mau cari makan, orang mau cari makan. Makan juga bukan tempatnya. Belanda gaji rakyat, siapa bilang kotor? Ini Kepling yang membersihkannya. Dalam video amatir terekam di Jalan Gatot Subroto, Medan, seorang pria berusia 50 tahunan berjalan menghadang sebuah mobil patroli yang diisi belasan petugas Satpol PP Kota Medan. Dengan penuh emosi, pria yang bernama Rakes mengamuk menantang belasan petugas Satpol PP yang dihadangnya karena kesal dengan tindakan petugas yang melakukan larangan para pedagang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Plaza Carrefour. Dengan menantang dan meluapkan kekesalannya dengan kebijakan baru Pemko Medan, mulai dari naiknya tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB sebanyak 100%, uang sampah yang naik hingga 10 kali lipat, dan larangan jukir beroperasi di badan jalan, serta penggusuran pedagang kaki lima yang membuatnya sulit warga untuk mencari makan. Adu fisik nyaris terjadi, namun warga yang berkerumun melihat kejadian langsung memisahkan keduanya dengan menarik Rakes dari lokasi karena khawatir pria itu akan menjadi bulan-bulanan petugas Satpol PP nantinya. Saya jangan turun, turun. Kau banyak kali gaya kau. Banyak gaya kau. Kalau berani kau buka baju kau. Kau jangan tolak aku. Bagus kau. Kau pikir aku takut kau. Warga Jalan AR Hakim mengeluh ke Ketua DPRD Kota Medan Hashim saat pertemuan sosper tentang kesehatan. Kebijakan Pemko Medan membuat rakyat miskin semakin tertekan, diberlakukannya seperti naiknya PBB dan kenaikan pada uang sampah. Kalau kita sehat sementara masa PBB naik untuk kalangan menengah ke bawah ya Pak ya. Apa Bu PBB? Ya. Pajak bumi dan bangunan? Ya, sekarang hari itu sudah naik 100% dan sekarang naik lagi 12%. Nah, jadi untuk kalangan menengah ke bawah mungkin ya tenaga sehat ya Pak ya. Satu lagi tapi entah ya kalau yang lain entah belum ada yang dapat uang sampah biasanya 20.000 Pak.
Nah sekarang 200.000 sebulan. Andainya kita tadi tidak punya duit, ditambah begini ya tambah nggak sehat Pak. Melakukan evaluasi kembali kenaikan retribusi yang saat ini. Ya, kami akan melakukan evaluasi terhadap perda tentang pajak dan retribusi. Ya, nanti ini akan kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa segera diproses. Upaya Pemko Medan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD diduga menjadi penyebab naiknya sejumlah retribusi seperti PBB dan uang sampah, serta upaya memberantas parkir yang tidak menggunakan mesin e-parking. Terlibat cekcok di jalan, seorang oknum TNI Angkatan Laut viral di media sosial usai melakukan penganiayaan terhadap seorang supir mobil jasa boga atau catering di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya memukul pemirsa, oknum TNI tersebut juga merusak kaca spion mobil yang dibawa oleh korban. Takut dia. Inilah video viral cekcok antara seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral Kepala dengan seorang sopir jasa boga atau catering di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui cekcok diduga berawal saat oknum TNI merasa jalannya dihalangi oleh mobil catering yang dibawa korban. Saat mobil korban dihentikan, oknum TNI langsung menganiaya korban hingga terluka di bagian hidung. Tak terima, korban mengejar mobil pelaku dan kembali bersitegang hingga berujung pengerusakan mobil oleh pelaku. Dia ini nyalip karena di depannya ada mobil, karena ini kosong dia nyalip ke sini. Nah bapak ini langsung mepet. Pas udah lewat mobil yang didahului tadi, dia kan otomatis ke kiri lagi memberi jalan karena si bapak ini ada di belakang dia. Tapi ternyata tiba-tiba dia bukannya laju tapi memotong, turun, begitu kan? Marah-marah ya. Turun, terjadi pemukulan tanpa menjelaskan. Usai menjalani visum, pihak korban melaporkan kejadian ke Polsek Cilengsi, namun diarahkan ke POM AL lantaran terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI AL. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tengah berjalan kaki menuju warung, kaki kanan seorang emak-emak terperosok di lubang penutup saluran air di Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas rescue pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mengeluarkan kaki emak-emak tersebut dari lubang. Kaki kanan seorang emak-emak ini terperosok di sela-sela penutup saluran di Jalan Raya Batu Ampar, Kelurahan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Korban pun kesakitan dan panik saat kakinya tak dapat dikeluarkan lantaran ukuran sela lubang penutup saluran air tersebut cukup kecil. Warga kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas rescue damkar berupaya meregangkan penutup saluran air menggunakan linggis agar kaki korban dapat dikeluarkan. Setelah hampir 30 menit, petugas pemadam kebakaran dapat menyelamatkan korban. Saya sebagai warga di tempat di sini, saya membantu ibu ini dan saya memanggil abang-abang pemadam kebakaran untuk membantu dan menyelamatkan ibu ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada abang-abang yang telah membantu ibu ini. Kaki emak-emak ini terperosok saat dirinya tengah berjalan kaki menuju warung untuk berbelanja. Namun korban tak melihat ada sela lubang penutup saluran air hingga akhirnya terperosok. Sementara dalam proses evakuasi sedikitnya 4 orang petugas rescue damkar dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, merayakan Hari Kartini, sebuah agregator layanan penumpang menggelar dialog interaktif untuk memberikan apresiasi kepada wanita yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Acara ini juga merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat, terutama dalam industri transportasi. Dalam acara yang bertajuk Driving Empowerment, Celebrating Kartini's Day, hadir sebagai pembicara Intan Aletrino, Putri Indonesia Pariwisata tahun 2016, dan Amanda Falani, seorang praktisi media. Di akhir acara, pemirsa diberikan penghargaan dan bantuan kepada pengemudi-pengemudi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Kartini di zaman sekarang yang modern ya,
salah satu contohnya banyak seperti kakak-kakak yang inspiratif tadi, salah satu beberapa narasumber. Jadi saya rasa semua wanita-wanita yang berjuang tidak harus keluar rumah loh, di dalam rumah juga mereka berjuang, memberi advokasi, memberi edukasi untuk anaknya, untuk keluarganya, berjuang keluar untuk menghidupi keluarganya. Ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kesempatannya lebih banyak ya untuk perempuan untuk bisa lebih berkembang, berkarya dan berdaya. Sebenarnya kalau untuk seperti di era modern sekarang, dia bisa lebih berkarya, apapun yang bisa dilakukan, bahkan pekerjaan yang laki-laki lakukan, wanita pun bisa. Menparekraf Sandiaga Uno mendapat kehormatan untuk ikut dalam proses pembuatan keris. Proses pembuatan keris digelar dalam Festival Semarapura ke-6 yang digelar di Kabupaten Klungkung, Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno didaulat dan berkesempatan mengikuti proses pembuatan keris Bali. Menggunakan pakaian adat Bali, Sandiaga ikut serta memukul bilah besi yang telah dipanaskan dengan menggunakan palu ukuran besar. Proses pembuatan keris Bali ini diperagakan dalam atraksi Pande yang menjadi salah satu daya tarik pada pameran ekonomi kreatif Semapura Festival 6 di Kabupaten Klungkung, Bali. Kabupaten Klungkung berhasil mencatatkan 2 event besar yang masuk dalam karisma event Nusantara, yaitu Festival Nusa Penida dan Festival Semarapura. Event ini akan membantu untuk pemasarannya, untuk amplifikasinya, untuk kurasinya, untuk peningkatan kualitasnya, dan juga untuk dampak terhadap masyarakat. Kita akan menghitung setiap kali ini berapa dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. Festival Semarapura yang digelar hingga 1 Mei 2024 ini melibatkan 1.500 seniman, 110 perajin, dan 105 pelaku UMKM. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.